Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini langsung saja kita akan belajar bersama berbagi praktik baik, di mana kali ini kita akan bahas mengenai sebuah aplikasi ya, yaitu Classcraft. Ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan sama seperti Classroom, namun platform dan beberapa karakteristik pembelajaran ini jauh lebih menarik ya secara tampilan dan secara mekanisme yang digunakan. Nah, di sini kita bisa akses website Classcraft ini langsung dari address bar. Kita bisa mengetikkan classcraft.com ya, seperti ini, classcraft.com. Saya ulang. Kalau kita cari langsung dari address bar ya, ini adalah halaman websitenya dari Classcraft. Nah, kita diberikan pilihan, ada yang Classcraft, kemudian untuk teacher ya, knowledge, dan student atau Classcraft. Nah, kita akan langsung masuk melalui yang menu kedua, itu Classcraft for teacher. Seperti ini, kita klik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari website Classcraft-nya. Di sini kita bisa lihat ya beberapa keterangan yang bisa kita akses di sana. Saya tidak akan menjelaskan di sini secara detail ya, karena di sini memang secara gamblang sudah dijelaskan ya mengenai apa itu Classcraft, kemudian dampaknya bagi pengajar dan juga bagi siswa ya. Seperti yang ditampilkan di sini ada cara kerjanya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini keuntungannya yaitu dengan mekanisme seperti modifikasi gaming. Jadi siswa ketika dalam mengakses pembelajaran sama seperti bermain game. Ya. Jadi siswa nanti akan diarahkan memiliki karakter tertentu sesuai dengan keinginannya. Kemudian setiap siswa melaksanakan tugas atau proses pembelajaran diberikan reward ya. Rewardnya sama seperti dalam bermain game, yaitu XP, experience, atau juga poin-poin lain yang bisa kita tambahkan sebagai pengajar sebagai bentuk penghargaan atau nilai untuk siswa-siswa kita di dalam kelas. Nah, ini adalah beberapa keunggulan-keunggulan ya dari yang namanya Classcraft di dalam proses pembelajaran. Oke, ya seperti ini. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, untuk Classcraft ini bisa kita akses dari address bar atau bisa juga kita langsung akses menggunakan akun Belajar ID. Ya, di titik 9 yang di akun Belajar ID ini, Classcraft ada di paling bawah, di bagian bawah ya, di sini seperti ini. Nah, kalau kita klik akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung sama seperti proses kalau kita langsung mendaftarkan di sini ya, sama. Ini akan langsung ke halaman pendaftaran. Nah, sama seperti tadi yang dari Google Workspace for Education, akun Belajar ID. Karena kalau kita akses menggunakan akun Gmail pribadi, ini tidak akan bisa ya. Jadi hanya terbatas. Kita bisa langsung masuk, yaitu menggunakan akun Belajar ID ya. Pastikan akunnya sudah terhubung terlebih dahulu. Nah, karena di sini karena sudah terhubung, biasanya nanti diarahkan ke halaman akun Belajar ID kita ya. Ada verifikasi dan sebagainya. Izinkan atau allow ya. Nah, kita akan mulai. Contohnya di sini saya sudah berhasil sign in ya, sign up. Kemudian kita mulai langsung ke proses yang namanya create my first class. Kita mulai saja. Misalkan kita akan buat sebuah kelas sederhana ya. Misalkan di sini saya misalkan membuat sebuah kelas yaitu Duta IP. Kemudian ya kelas setting di sini kita pilih. Apakah ini untuk yang elementary itu mungkin lebih ke taman kanak-kanak atau PAUD dan sebagainya ya. Kalau elementary mungkin ke sekolah dasar, dan ini middle school, ini sekolah menengah ya, menengah pertama atau SMP, atau high school ya atau SMA. Nah, saya pilih yang middle school ya sesuai dengan lokasi sekolah saya. Nah, di sini ada pilihan setup-nya. Di sini ada dua tipe.
ada yang step by step atau yang quick setup. Kita pilih yang step by step karena kita akan mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal untuk beberapa pengajar yang baru pertama kali, kita pilih yang dari sini saja. Untuk yang quick setup biasanya ini untuk yang sudah memahami mekanisme dan caranya ya. Nah, ini untuk Archpan, ini berarti untuk pengaturan kelasnya saja. Di sini memang bahasanya yang tersedia hanya untuk bahasa Inggris ya. Kita pilih bahasa Inggris saja. Kemudian kita create my class. Contoh. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kita berhasil membuat sebuah kelas yang namanya Duta IT. Kita langsung mulai membuat kelasnya, yaitu langsung dengan mengetikkan play ya. Atau di sini boleh ada kelas setting dan general information juga boleh. Kita akan langsung mulai klik play saja. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan awal dari Classcraft ya. Nah, yang langkah pertama kita diarahkan kepada beberapa menu ya yang sudah tersedia di sini. Kita ikuti saja yang dianjurkan di sana, misalkan yang muncul di sini ya. Kita langsung klik continue. Nah, ini ada beberapa penjelasan awal yang nanti akan kita peroleh ketika kita membuat sebuah kelas baru. Sini ya, ada keunggulannya seperti misalkan jika kita sudah memasukkan siswa, nanti siswa memperoleh poin-poin seperti saat bermain game ya, ada karakternya, ada poinnya, ada levelnya. Jadi setiap siswa mencapai 1000 poin ya, 1000 XP, nah itu nanti levelnya akan meningkat ya. Oke, kemudian yang kedua ya, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah kita juga bisa mengatur memberikan nilai terhadap karakteristik siswa juga ya. Apabila kita melihat siswa ini menghargai rekan-rekannya di dalam ruangan atau dalam kelas, kita bisa masukkan juga poin ya, atau poin XP atau misalkan nilai seperti di dalam kelas secara luring ya. Atau bisa juga misalkan dia mengerjakan tugas secara baik ya. Atau misalkan juga di sini yang ketiga, menyelesaikan tugas atau pekerjaan atau tugas pembelajaran dengan sesuai dengan tepat waktu ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada skill. Nah, ini skill adalah ini biasanya skill-skill itu kemampuan-kemampuan dari masing-masing peserta didik atau siswa yang bisa kita ubah sesuaikan ya. Tapi di sini ada perbedaan dari akun yang kita pakai, yaitu kalau masih yang basic berarti ini masih yang free, dengan akun yang sudah premium atau berbeda. Nah, seperti ini. Select skill, misalkan di sini saya pilih yang relationship. Kemudian ada import respect, kolaborasi, respect, power ya. Kita pilih semua aja. Oke. Kemudian kita sudah selesai, kemudian reviewnya seperti ini. Nah, nanti kita aktifkan saja ya. Di sini kita bisa lihat ya beberapa sama seperti kompetensi yang dimiliki peserta didik. Apakah dia dapat mengontrol dirinya, kemudian menyelesaikan tugas, kemudian kesiapan dalam belajar dan sebagainya ya, atau bekerja sama dengan teman-teman dalam kelas. Nah, seperti ini beberapa indikator-indikator yang dapat kita gunakan untuk memberikan penilaian. Oke. Nah, ini juga universal powers ya. Ini bisa kita berikan elemen-elemen penilaian di dalam kelas ya untuk beberapa siswa yang memang memberikan jawaban yang tepat ketika ditanya ya, atau misalkan di sini ada yang siswa yang malah makan di dalam kelas dan sebagainya ya. Ini beberapa poin-poin yang bisa kita, misalkan apabila siswa itu melanggar, kita bisa berikan hukuman, yaitu dengan mengurangi poin ya, atau poin XP. Jadi nanti siswa akan merasa mengikuti pembelajaran dengan serius. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan siswanya terlebih dahulu ya. Kita buat siswa, contoh misalkan di sini saya buat nama
satu buah nama ya. Misalkan di sini nama saya. Ya. Kemudian saya simpan. Jika sudah, kita langsung iniin untuk notifikasi saja ya, peringatan saja untuk pilihan karakteristik dan keunggulannya. Oke. Nah, kita sudah masukkan siswanya, berarti kita tinggal pilih karakteristik ya. Jadi kita bisa ubah satu persatu di sini, misalkan penguasaan diri ya, kemudian di sini kerjasama. Nah, kita bisa ubah satu persatu di sini, misalkan disiplin. Nah, kemudian kita save. Bisa ubah juga misalkan yang tulisnya 125 ya. Kita bisa ubah misalkan kalau misalkan dia disiplin berarti kita masukkan 100 poin, kemudian kita klik save. Di sini misalkan working well, berarti kita ubah misalkan ya kerjasama. Misalkan mandiri ya, kerjasama. Boleh ini diganti dengan karakteristik peserta didik yang ada di dalam profil Pelajar Pancasila juga bisa kita ubah sesuaikan di sini. Nah, ini tinggal dibagikan saja Bapak Ibu ya, beberapa indikator-indikator yang dapat nanti dijadikan penilaian di dalam siswanya, ke dalam siswanya. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke kelas dashboard. Nah, sebentar, ini saya pindahkan dulu. Nah, sekarang kita continue my class setup. Nah, ini adalah untuk video kali ini saya akan jelaskan sampai di bagian class progression-nya ya. Yang pertama tadi kita sudah mulai dari experience ya. Kita sudah selesaikan sampai di bagian ini, bagian checklist yang student name, kemudian discovery preview. Kita masuk discovery preview ya. Nah, ada tayangan video di sini, cuman video ini dari servernya sepertinya tidak bisa diakses. Kita langsung start discovery saja. Nah, di menu discovery ini kita bisa juga lihat ya, ada beberapa penjelasan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita pakai di classroom-nya, di Classcraft-nya. Misalkan di sini ada yang namanya stopwatch ya. Nah, di stopwatch ini kita bisa gunakan apabila kita misalkan dalam proses pembelajaran menampilkan stopwatch ya, waktu di proyektor atau misalkan share screen dengan siswa kita, kemudian kita berikan pertanyaan, nanti siapa yang bisa menyelesaikan jawabannya dengan tepat waktu, itu nanti akan diberikan poin ya, penilaian. Jadi seperti kita belajar di kelas ya, memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan pemantik, memberikan tugas pertanyaan secara langsung, kemudian kita berikan reward ke dalam aplikasinya langsung. Jadi nanti siswa ketika berhasil menjawab, dia akan mendapat poin di karakter yang dia miliki. Nah, itu saya kira itu akan membuat siswa menjadi lebih semangat. Kemudian stopwatch itu tadi ya. Nah, ini hampir sama seperti seperti yang tadi stopwatch, berarti kita menampilkan di dalam kelas ya, atau misalkan menggunakan proyektor dan sebagainya. Ini sama seperti stopwatch membagikan timer ya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada volumeter. Nah, volumeter ini sama, ini untuk videonya belum bisa diakses dari server pusatnya ya. Ini bisa kita gunakan ya untuk siswa yang memang untuk mendisiplinkan level suara. Jadi kalau misalkan ketika belajar anak sudah mulai kurang atau misalkan sudah mulai gaduh, kita bisa gunakan dengan cara seperti ini. Jadi nanti apabila ada siswa yang memang ternyata terlalu berisik, nah mereka bisa kita kurangi poinnya ya, poin di dalam karakternya. Kemudian ada random picker. Ini hampir sama seperti kita menunjuk siswanya ya. Siswa mana yang akan kita tunjuk untuk menjawab pertanyaan ya, mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan. Kemudian ada quick review. Nah, ini sama seperti di sini ada yang namanya
prepare this question ya, berarti menyiapkan pertanyaan ya yang akan dibacakan secara langsung di dalam kelas ya, kemudian langsung melakukan review ya, Nah, jadi sama seperti kita refleksi ya, mengajukan refleksi ya, hasil pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian ada exploration view ya. Nah, exploration view ini apabila siswa sudah memperoleh poin-poin experience yang sudah memenuhi batas dari levelnya, nanti levelnya akan naik. Dan untuk di sini ada yang namanya goldfish ya. Goldfish ini untuk memperoleh ada XP, poin itu ada XP, ada heart ya, kemudian ada juga gold. Nah, gold ini biasanya hanya bisa diakses ketika kita menggunakan akun premium. Jadi untuk yang free kita belum bisa ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke exploration. Ini yang tadi masih nyambung dengan yang tadi disampaikan. Ada karakter. Nah, siswa di sini nanti sama seperti bermain game, ketika siswa berhasil login, siswa akan diminta untuk memilih karakter sesuai yang dia inginkan. Ya. Nah, apabila misalkan dia sudah berhasil menyelesaikan beberapa tugas atau misi seperti bermain game, nanti poinnya akan diperoleh. Nah, nanti ini akan poin-poin tersebut atau misalkan beberapa bonus yang mereka peroleh di dalam kelas Grab ini nanti bisa digunakan untuk memberi peralatan, meningkatkan level binatang peliharaan ya, dan sebagainya, atau alat-alat yang bisa mengubah karakternya. Oke, kita langsung continue ya. Nah, ini dia ini goldfish ya. Ini memang hanya bisa diakses di akun premium. Ya, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa bereksplorasi menggunakan akun yang free. Nah, ada karakter yang bisa dipersonalisasi. Jadi mereka bisa memilih karakter sesuai dengan keinginannya, bentuk wajahnya seperti apa, potongan rambutnya, kemudian warna dan sebagainya bisa dikustomisasi. Saya kira ini menarik untuk siswa-siswa jadi merasa lebih semangat lagi dalam proses pembelajarannya. Ada juga ini yang tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ada training pet ya. Jadi bisa mereka membesarkan binatang peliharaan mereka ya. Jadi mereka di awal bisa memilih binatang peliharaannya, kemudian jika mereka memperoleh yang goldfish ini, binatang peliharaan tersebut nanti bisa di-upgrade atau bisa di-customisasi. Oke, itu yang custom pets ya. Kemudian kita lanjut unlock class ya. Nah, apa yang terjadi jika sudah berhasil ya, ini membuat beberapa siswa kemudian berhasil membuat classroom ya. Nah, di sini contoh misalkan di sini ada nama saya. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama siswanya ya. Contoh saya masukkan akun email saya atau email siswa. Nah, kemudian jika sudah, kita pilih unlock class. Oke. Nah, dengan tadi kan di awal memasukkan nama siswa saja. Di bagian yang ini kita bisa langsung masukkan alamat email siswa. Jadi nanti siswa bisa memperoleh kode untuk login ya, di dalam kelas Grab-nya. Kita klik continue. Oke, kita kembali lagi ya. Ini sudah. Ini ada akun saya ini yang tadi dimasukkan, akun siswanya. Kita lihat dulu profilnya ya. Nah, ini siswa yang tadi sudah kita masukkan ya. Nah, ini dia karakternya. Jadi nanti siswa diberikan pilihan untuk memilih karakternya masing-masing. Contoh ya, ini ada beberapa karakter. Nah, kita mulai dari gender dulu, silahkan.
gender mau yang mana, apakah saya perempuan atau laki-laki, dan gaya rambut dan sebagainya disesuaikan dengan minat dan style mereka ya. Saya pilih salah satu, misalkan yang ini. Oke, kemudian saya klik save. Nah, seperti ini. Kemudian setelah karakter ini muncul, berarti kita bisa juga ubah backgroundnya. Ya, backgroundnya bisa tinggal pilih sesuai dengan ya selera kita ya. Misalkan di sini warna biru dan sebagainya. Oke, saya pilih yang di salju saja. Saya klik select background. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita sudah selesai. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada experience point. Ini experience point awal. Ada 1.500. Nanti apabila kita sudah nanti kalau siswa sudah berhasil masuk, di sini ada lagi muncul hearts ya, hearts. Ini muncul lagi di bawah ada hearts. Nah, nanti Bapak Ibu guru apabila misalkan siswa melakukan pelanggaran, baik itu misalkan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas dan sebagainya, Bapak Ibu guru bisa langsung mengurangi heart-nya. Jadi nanti mereka sama seperti dikurangi poinnya ya. Ini poin. Kemudian ini power. Ini kristal ya. Nah, ini sama tadi ya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa nanti bisa menerima konsekuensinya di sini. Dikurangi kristalnya ya. Kalau misalkan kamu berisik, Ibu kurangi, Bapak kurangi kristalnya. Nah, kristal yang ada di dalam mereka akan dikurangi. Apakah nanti bisa dikembalikan lagi kristal tersebut? Nanti untuk beberapa karakter ini nanti kita bisa bisa dibantu oleh rekan setimnya ya. Karena karakter ini mempunyai keunikan fungsi dan kemampuan berbeda-beda ya. Jadi nanti kita akan bahas di video karakter siswa. Oke, kita sudah selesai. Kemudian kita close bagian ini. Kita kembali. Kita balik lagi ke bagian eksplorasi ini ya, Ultimate Journey. Tadi siswa sudah kita masukkan emailnya, sekarang kita masuk ke School Store. Nah, di dalam School Store ini siswa bisa ya bertransaksi menggunakan gold piece ya. Tapi ini karena menggunakan akun free, jadi kita tidak bisa memproses hal ini. Kita lanjut aja ya. Kemudian ada messaging. Nah, messaging di sini sama kita seperti chattingan di dalam classroom, ya. Jadi di dalam classroom. Jadi nanti dari siswa dan guru bisa langsung berinteraksi menggunakan fitur messagingnya. Kemudian ada quest. Nah, Bapak Ibu ini yang menarik. Apabila Bapak Ibu guru ingin membagikan sebuah tugas, ya misalkan dalam membahas sebuah bab, itu nanti bab tersebut bisa kita jadikan sebuah misi, ya, sebuah quest, sebuah misi. Kemudian di dalam misinya sendiri bisa kita tentukan beberapa tempat tertentu yang bisa mereka akses, kunjungi. Di dalam misinya nanti bisa kita masukkan tugas-tugas apa saja yang bisa ingin kita bagikan supaya anak tercapai kompetensi pembelajarannya. Ini questnya ya, misi ya. Jadi anak akan tertantang menyelesaikan misi. Ini sama seperti menyelesaikan misi di dalam game ya. Oke, kemudian ada juga ini collaboration review. Nah, ini siswa tidak hanya bekerja secara mandiri, tapi juga siswa bisa juga berkolaborasi ya secara tim. Oke, kita lanjut ke menu collaboration. Nah, sekarang kita lihat karakternya Bapak Ibu ya. Karakternya kita bisa lihat ada tiga karakter untuk siswa ya di sini. Ada guardian, ini yang paling kiri guardian ya. Kemudian ada healer, ada mage. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya harus mengetahui bahwa disampaikan kepada anak bahwa ini masing-masing karakter memiliki kemampuan berbeda-beda. Tapi masing-masing bisa saling melengkapi. Makanya nanti dalam proses pembelajaran ada kelompok ya. Nah, dalam satu kelompok itu karakter-karakter ini memang sejatinya harus lengkap. Jadi mereka ketika dalam mengerjakan tugas kelompok nanti bisa kalau ada
pengurangan poin, pengurangan hearts dan sebagainya dari guru, yang siswa satu sama lain itu bisa, misalkan yang satu heart-nya berkurang, bisa direcover oleh healer gitu ya. Atau misalkan kristalnya kurang, kristalnya nanti bisa dibantu oleh mage. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini dengan karakter seperti ini, jadi anak kayak main game sih, cuman lebih seru, tapi dengan belajar. Ya. Oke, kita bisa lihat ya unik power keunikan ininya masing-masing karakternya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Ini Guardian ya. Guardian ini karakter yang pertama. Di sini Guardian bisa menggunakan melindungi ya, dengan melindungi magical shield untuk melindungi kelompoknya dari bahaya ya. Nah, jadi dengan Guardian ini mereka bisa melindungi siswa dari kehilangan hearts ya, dari kehilangan hearts. Jadi kalau misalkan dalam satu tim ada guardiannya, jadi kalau ada satu anak yang harus oleh gurunya itu dikurangi hearts-nya, ini bisa dilindungi oleh guardians. Nah, ini ada beberapa kekuatan uniknya ya. Dengan guardian ini, student may have a start day for assignment. Jadi bisa penambahan waktu dalam proses mengerjakan tugas, kemudian ketika menjawab pertanyaan, ini siswa ini memberikan clue ya, memberikan clue dengan kamuflase ini siswa dalam satu tim mendapatkan ekstra tambahan hari ya untuk menyelesaikan tugas. Nah, sama ini seperti ini ya, mendapatkan clue dalam menjawab pertanyaan. Tadi Guardian, sekarang Healer. Nah, Healer ini adalah karakter yang kedua. Nah, ini Healer ini biasanya untuk artifact ya, use ancient artifact and their bonds with sprite to heal themselves and other. Jadi ini untuk tadi. Jadi kalau dalam karakter game itu, dalam bermain game itu, anak-anak dalam satu tim mesti ada yang bertugas sebagai pelindung, guardian, kemudian ada yang tugasnya menyembuhkan ya, tim kesehatannya, kemudian ada yang satu lagi tim support. Tim supportnya itu yang tadi yang mage. Jadi ini kegunaan atau karakteristik dalam siswa ini nanti bisa digunakan untuk saling melengkapi ya satu sama lain. Nah, ini seperti unique powernya ya, nature guidance. Ini siswa dapat istirahat sebentar di dalam kelas ya, kemudian dapat juga bekerja sama dengan kelompok lain, dengan siswa lain ya, atau kelompok lain ya, dan menyelesaikan tugas. Atau juga sini Spirit Alliance, ini siswa menggunakan catatan ya, ketika boleh melihat buku ketika mengerjakan ulangan atau ujian. Yang ketiga ini mage, karakter mage Bapak Ibu ya. Nah, ini mage ini karakter yang bisa kita gunakan untuk melepaskan atau mentransfer kristal ya. Nah, mentransfer kristal ke rekan-rekan karakter yang lain. Apabila karakter yang lainnya kristalnya misalkan berkurang atau misalkan dikurangi ya ketika mahasiswa melakukan kesalahan, sehingga harus diberikan pengurangan poin oleh gurunya, bisa langsung ini akan diberi support. Ya, ini tim supportnya itu mage. Nah, di sini ada keunikan dari mage ini adalah misalkan contohnya Leap of Faith. Ini diperoleh, ada levelnya ya. Jadi siswa, contoh saya ulangi, saya balik ke sini. Maaf, saya balik dulu. Misalkan untuk steal ya, steal dari Guardian ini, power ini, kekuatan ini muncul apabila dia sudah menyelesaikan di level 5. Nah, kemudian untuk track, untuk yang memperoleh clue ketika menjawab pertanyaan, ini ada di level 13. Nah, ini yang sama ya, ini di healer juga ada beberapa level yang harus dicapai dulu sebelum
Jadi siswa kalau sudah mencapai level 5 dia dapat power, dapat kekuatan baru. Sampai mage ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang mage, misalkan power yang pertama ini mendapatkan tambahan waktu dalam menyelesaikan aktivitas di classroom. Atau misalkan yang kedua nih, kalau misalkan udah level 13 dia siswa boleh melewati ya tugas rumah, pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, key intuition ini sama tadi untuk yang di atas, ini untuk yang bagian secara personal ya. Kalau yang ini, yang level 23 ini satu tim, extra time-nya untuk satu tim. Ini untuk satu tim juga, elemental fusion. Nah, ini Bapak Ibu ya, karakternya unik-unik. Jadi masing-masing punya power, masing-masing bisa melengkapi satu sama lain dan memiliki fungsinya ya, fungsi yang berbeda-beda. Oke. Itu adalah, sebentar saya kembali, mohon maaf saya klik ya. Karakter kelas ya tadi. Kemudian ada random event. Nah, random event ini ya kita bisa ini ya, bisa buka nanti apabila classroom-nya kita sudah bisa akses. Please before you can please complete this enable character class section start. Oke, kolaborasi ya, ini nanti kalau dikolaborasi kalau sudah muncul. Ini sudah, maaf. Oke, yang tim dulu ini sepertinya terlewat sama saya. Yang kedua setelah karakter yaitu kita memilih masuk ke tim. Nah, di tim ini berarti ini penjelasan mengenai nanti siswa bisa kita buatkan oleh gurunya, bisa buatkan tim atau kelompoknya, sama seperti kelompok di kelas. Nah, nanti diharapkan memang dalam satu tim itu karakter-karakter yang 3 tadi sudah dilengkapi. Jadi nanti akan dalam proses mengerjakan tugasnya juga mereka bisa bisa saling bekerja sama. Nah, contoh ya, misalkan di sini kalau kita sudah masuk ke dalam classroom-nya dan sudah ada lebih dari 4 atau 5 orang, berarti kita bisa langsung buat tim, create tim ya, seperti ini. Nah, tim. Nanti ini kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kemudian kita lanjut ke enable character class selection. Kita tampilkan seleksi karakternya di dalam kelas ya. Kita bisa masukkan secara pribadi langsung oleh kita, atau bisa juga mereka memilih sendiri karakternya. Oke, kemudian random event. Nah, ini biasanya untuk sama seperti mungkin di sini surprise your class with random and funny challenge. Sama seperti ini ice breaking mungkin ya, random event ini ya. Oke, kemudian kudos. Nah, kudos. Ini kudos adalah ketika siswa mengirimkan ibaratnya seperti sebuah kerjasama ya, sebuah kerjasama komunikasi dalam menyelesaikan sebuah kegiatan atau tugas. Kudos ya. Nanti kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Kemudian ada mastery preview. Nah, ini unlock in the mastery phase. Kalau sudah tercapai ya fase masterinya, kita akan membuka semua class experience-nya. Oke, kita lanjut saja. Yang terakhir ini adalah mastery ya, mastery. Oke. Nah, di sini discrete negative behavior with hearts. Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan, ada gold, ada experience, ada crystal, dan ada hearts. Nah, kalau misalkan gurunya ingin mengurangi nilai karena sikap, karena perilaku, bisa kita lakukan di sini ya. Nah, jadi ini behavior ini lebih ke penjelasan bagaimana siswa mempertahankan karakter yang baik seperti apa, dan apabila melakukan
tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya itu nanti berdampak pada karakternya. Oke. Nah, misalkan nih, ya di dalam demo student ini, misalkan dalam membuat keputusan itu tidak bekerja sama dengan yang lain. Berarti dia egois ya, egois membuat keputusan secara sendiri. Misalkan, nah di sini juga berarti kan ada pembelajaran karakter juga ya, jadi pendidikan karakter juga. Tapi dengan kemasan bermain game, ya. Jadi mereka akan dengan metode seperti ini mereka akan lebih serius ya. Kemudian ini ada yang namanya act but now but deal with the consequences later ya. Ya. Jadi ini kerjain dulu, tapi diskusi udah kerjain dulu, ntar dibahas belakangan ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bahasa Inggris saya masih level rendah kayaknya. Mohon maaf apabila saya salah mengartikan ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika ya ada perilaku negatif dari siswa, siswa tidak akan kehilangan haknya. Jadi nanti ibaratnya kita notifikasi dulu, nanti apabila ada siswa perilaku negatif dari siswa, gurunya cukup memberikan notifikasi. Kamu peringatan, ya ini peringatan. Jika kamu melakukan ini sekarang, nanti kalau kamu masih seperti itu, nanti ibu akan kurangi nilai kamu, poin kamu atau hearts-nya kamu, ya seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi apabila siswa kehilangan dari seluruh hearts-nya ya? Nah, ini kalau siswa kehilangan dari hearts-nya, kemudian mereka akan memperoleh pledge, ini mungkin seperti peringatan ya, atau misalkan seperti hukuman. Jadi kamu kalau sudah terlalu banyak peringatan, hukuman, mereka akan menerima konsekuensinya ya di karakternya. Nah, seperti ini ya. Ada mereka harus diberikan remedial ya, kurang lebih seperti remedial. Kemudian ini encourage student collaboration ya. Nah, ini berarti jika menggunakan kristal, mereka juga bisa menggunakan powernya ya. Ini di sini ada will not replenish a liter every day. Berarti dalam setiap hari mereka juga bisa memperoleh peningkatan kristal atau power. Oke, Bapak Ibu, ini penjelasannya ya. Quick recap. Ini Hearts ini menawarkan siswa untuk memberikan perubahan ya dari kesalahannya, dan sehingga berakibat konsekuensi yang harus dia diperoleh ya. Nah, ini yang tadi sama seperti yang tadi dijelaskan. Kalau sudah habis Hearts-nya, berarti siap-siap harus menerima pledge ya. Okay. Some character now student can use their powers often to help all their teammates. Kristal ini bisa mereka gunakan ya untuk membantu satu sama lain. Oke. Ini ini selection negative behavior and pledge. Nah, perilaku negatif yang bisa dipilih ya. Jadi kita sudah pilih ya. Ini sudah kita pilih. Oke. Ini diaktifkan saja dulu. Aktifkan saja sementara. Kita klik saja game base power. Ya, ini karakter basicnya. Ya. Heart of this. Ya. Each character class has unique game base power that helps student and their team works together. Yes. Seperti tadi ya. Jadi power dan karakternya itu bisa membantu satu sama lain, kurang lebih seperti itu ya dari pemaparannya.
Ya, tadi sudah disampaikan ini sama Mage. Kemudian class tool and hard, volumeter yang tadi sudah disampaikan, formative review. Nah, di sini ada juga yang namanya nanti formative itu kita bisa buat seperti seperti sebuah misi yang berujung dengan harus menghadapi bosnya. Jadi kayak ujian, ujungnya itu ujian dalam pembelajaran, tapi dikemas menjadi sebuah big boss atau bosnya ya, boss battle. Kalau dalam dunia game itu ketika menyelesaikan satu level, ya harus menghadapin bosnya dulu. Kalau sudah menghadapin bosnya, baru nanti kita bisa lanjut ke level berikutnya. Oke, kemudian grade converter. Nah, ini berarti ini transform good grade into rewards. Jadi setiap kali mereka menyelesaikan ujian, berarti mereka ujian atau tugas ya atau PR, mereka akan memperoleh poin XP ya, experience. Nah, itu nanti bisa experience itu bisa guru berikan secara manual juga ya, ke beberapa anak tertentu juga bisa. Yang terakhir, oke, nah ini dia ya. Tadi dari proses penjelasan awal sampai bagian ini kita sudah selesai ya. Berarti sekarang kita sudah mastery. Sekarang kita mulai beginning of adventure. Kita mulai petualangan pembelajaran baru di kelas Scrap ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya kira untuk tahap awal pengenalan kelas Scrap kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.